min syururi anfusina wa sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengkaji bersama tentang akhlak Nabi, meneladani akhlak Nabi. Yang pertama, akhlak Nabi adalah akhlak Qur'ani. Akhlak Al-Quran. Ketika ditanyai tentang akhlak Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, garwane Kanjeng Nabi, menjawab bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kita lihat hadisnya, An Sa'd bin Hisham bin Amir qala ataitu Aisyah, dari Sa'ad bin Hisham bin Amir. Dia berkata, aku datang kepada Aisyah, fakultu, maka aku bertanya, berkata, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Tuh, julukannya istri-istri Nabi, istri Nabi itu kan ibunya orang-orang beriman. Nabi itu seperti bapaknya, istrinya berarti ibunya. Akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhbirini, beritahukanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku bi khuluqi Rasulillah, dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Karena adalah khuluquhu, akhlak beliau itu Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Ama taqra'ul Qur'an, tidakkah kamu baca Qur'an? Kamu baca Qur'an enggak? Qaulallahi azza wa jalla, kalam Allah azza wa jalla di surat Al-Qalam, surat Nun itu nggih. Wal qalam wa ma yasturun itu. Ayat yang keempat bunyinya wa innaka la'ala khuluqin azim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya. Terus wa innalaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Ayat 4 ya. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ala, sungguh berada pada khuluqin azim, akhlak yang agung, akhlak yang utama. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maknanya beliau mempraktekkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan meninggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan isinya perintah dan larangan. Ada berita juga. Kalau perintah, perintahnya dijalankan, diikuti, dilaksanakan. Larangannya ditinggalkan. Berita dipercayai gitu. Enek berita diberitakan dalam Al-Quran, nanti akan ada hari kiamat, misalnya gitu ya, ada surga dan neraka, dipercayai, diyakini. Itu kalau akhlaknya Al-Quran begitu maksudnya. Nabi memiliki akhlak yang agung, muslimin harus meneladaninya. Nah, ini kita berusaha untuk meneladani akhlaknya Nabi. Meneladani di sini maknanya mengambil teladan. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau dicontoh. Ini keterangan judul niki. Meneladani iki apa to? Nuladani. Ing ngarsa sung tulodo, ngoten niku lho nggih. Tulodo niku dadi contoh. Menjadi contoh. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani gitu ya. Itu filsafahnya Ki Hajar Dewantara itu. Ki Hajar Dewantara nggih. Tuturi handayani ing
Di depan itu jadi teladan, sing ngarepan sing teladan. Yang tengah ing madya mangun karso itu apa namanya membantu membangun kehendak, maksudnya membantu yang depan dan menjaga yang belakang. Yang belakang ya jadi yang belakang sing manut ngarepe gitu. Orang ngeyel gitu ya. Ini niku bener hadis lho nggih niku. Omongane wong Jawa Ki Hajar Dewantara dikira hadis, mboten, ini hadisnya yang ini. Niku omongane Ki Hajar Dewantara. Berikutnya ayat surat At-Taubah ayat 128 ya. Jadi kan dari ayat surat Al-Qalam wa innaka la'ala khuluqin azim, terus sekarang pindah tadi ada hadisnya kan hadis tentang ayat itu. Sekarang surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad sungguh-sungguh, la sungguh qad sungguh-sungguh ja'akum datang kepada kalian siapa rasulun, rasul, utusan Allah min anfusikum dari diri kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, maksudnya dari kalangan manusia juga gitu, bukan malaikat, yang azizun alaihi ma'anittum, azizun alaihi ma'anittum, menjadi berat bagi dia, bagi Nabi. Apa yang berat? Ma'anittum, apa yang menyulitkan kalian. Apa saja yang menyulitkan muslimin itu Nabi merasa keberatan gitu. Kok enek wong kangelan gitu. Nabi keberatan gitu. Betul kaya wong sakniki nggih. Wong sakniki niku bangga nek gawe wong liya susah gitu loh. Nek ngangel-ngangel ki wong itu bangga. Wong sakniki ngoten niku. Jadi malah ada unen-unen mbuh tenan mbuh ora itu ya. Kalau bisa dibuat sulit, kenapa dibuat mudah? Malah gitu. Piye to jane iki? Sing angel carane piye to? Nek gur masalah gawe angel ya cah SD ya iso gitu. Adanya sekolah dhuwur-dhuwur nganti tekan lulus sarjana S1, S2, S3 niku kudune gawe gampang ngoten lho. Kok malah gawe angel gitu. Itu nggih. Nah, itu karena tidak pakai akhlak Islami. Pakai akhlak Islami enggak. Azizun alaihi ma'anittum. Apa saja yang menyulitkan muslimin, Nabi itu susah. Ojo yang perlu ojo gawe rekosone wong. Nah gitu. Harisun alaikum bil mu'minina rauf. Harisun alaikum. Nabi itu sangat ingin menunjuki kalian, pengen ben do entuk pitutuh. Nah gitu loh, Nabi. Terus bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu kepada orang-orang beriman, bil mu'minin kepada orang-orang beriman raufur rahim. Rauf itu penyantun, rahim itu penyayang. Penyantun itu suka memberikan kebaikan, suka berbuat baik. Keterangan Rasulullah itu merasa berat bila ada sesuatu yang menyulitkan umat. Oh gitu loh. Nek enek sing rekoso itu Rasul merasa kok mesake men, ngabot men, nah gitu loh. Rasul sangat berhasrat menunjuki umat pengen dong mlebu Islam, pengen dong nglakoni Islam. Lah kita kalau kita mau noladani akhlak Nabi ngoten niku. Pengen wong-wong iki do gelem nglakoni agama. Lho niku lho. Kita belum punya, sekarang dipunyakan. Dipunyakan ngono pun. Digawe gen duwe gitu lho. Susah iki enek wong kok ora nglakoni agama. Wong kok ora mudeng Quran, ora mudeng hadis susah. Ngoten lho. Pengine mudeng Quran, mudeng hadis. Wah, aku sibuk aku ya dilonggar-longgarke ngaji yo kowe. Tak kandhani tak ulang apa piye? Aku ora kuat bayar, orang nggak bayar gratis. Mulang apa sinau gratis. Rasa bayar, begitu loh. Dibuat seperti itu. Berarti sangat ingin menunjuki orang. Jadi nek mirsani yang sanes sesat itu artinya orang mau dengar agama nggih, tak mau dengar agama, wonten niku susah. Ora anyel. Wong kaya ngono lah, dhek kaya ngono kuwi mergone ra mudeng kok. Lho nggih. Salat jamaah. Terus telat. Itu nggih, telat.
karena dia telat terus dia neng mburi dhewe. Neng mburi ora nek kancane di belakang saf sendirian. Nabi mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang sendirian di belakang saf, laki-laki ya. Nah terus gimana golek kanca? Lah kancane wis kebak kabeh kok. Ya narik yang di depan satu atau cari yang lain nanti dari belakang ngancani gitu. Jangan sendirian. Minimal 2 orang di belakang itu. Meleh. Iki mulai ini saka mboten saka tengah, ning saka lor napa saka kidul gitu. Teko ning mburi. Wah, iki ra mudeng karena ra mudeng nggih. Mepet ngidul. Mulaine sofe saka kidul napa saka lor. Padahal harusnya kan tengah to nggih. Belakang sudah kebak, sofnya sudah penuh. Yang datang pertama itu di tengahnya situ. Nanti yang datang kedua sebelah kanannya, datang ketiga sebelah kirinya, kanannya, kirinya, kanannya, kirinya gitu loh. Sof kan napa istilahnya? Ngisen ini saka tengah nggih. Tengah nengen ngiwo ngoten. Tidak dijalankan, mergane orang mudeng, tidak tahu gitu loh. Bukan karena menolak, tidak tahu, orang mudeng kok. Lah nek wong orang mudeng niku kudune pripun? Diulang, gen mudeng. Lah disenenono ya orang mudeng kok gitu. Malah tambah nesu. Aku kok mbok seneni iki ngopo? Salahku nyang ndi? Ngono kuwi mau salahmu. Keliru koyane, ature ora kaya ngono kuwi. Ya ngoten lho nggih. Nah, makanya kita harus berhasrat untuk orang mau kepada din ini. Mulane mulang nggih. Jenengan iki pengajian mriki niki pun pinten taun? Sedasa tahun muncul nggih. Nah, sedasa tahun wis ngaji 10 tahun masa ora iso mulang. Iso kudune nggih. Kula saged ning grene sing gelem. Garwane sing diulang. Wah, kowe saiki kudu gelem ayo. Tak ulang kowe gitu. Ngoten nggih, jenengan mucal sak-sak ora kudu wong akeh mboten putrane dhewe, putune dhewe dikandani, aku mau oleh ngaji le, ya kene tak ulang, diulang simbah. Wah, gitu loh. Sampaikan gitu. Perlune wong ora mudeng kok, nek ora mudeng niku dikandani gen mudeng, aja diseneni. Nah, ngoten. Kemudian Rasul penyantun dan penyayang kepada umat Islam. Nah, kalau kita mau jadi meneladani akhlak Nabi, karo wong Islam iki sing tresno welas asih, ngoten lho nggih. Welas asih. Ki nek wong Islam ning aku anyel iki, lha anyel mergo ngopo? Mergo gegeran mung mergo masalah donya, gitu lho nggih. Ampun. Iman wong Islam kok dianyeli karo masalah donya, wis rasa ngalah wae. Ya ngoten lho nggih. Begitu caranya ya. Jadi penyayang kepada sesama muslim. Baik, berikutnya hadis dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mau tanya ini ya. Faqala, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Siapakah orang yang paling berhak untuk ku perlakukan dengan baik? Man, siapakah ahaqqun nas, orang yang paling berhak bihusni sahabati, dengan kebaikan persahabatanku. Nah, gitu ya. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan persahabatanku? Qala, Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Qala, dia bertanya lagi, summaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Sesudah ibu siapa? Qala summa ummuka, kemudian ibumu lagi. Ibumu, terus sinten? Ibumu. Loh, ibumu nih. Qala summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala summa ummuka, kemudian ibumu. 3 kali ibu, habis ibu terus ibu, habis ibu terus ibu lagi. Summa qala summa man, dia tanya lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Qala summa abuka, kemudian ayahmu, bapakmu. Jadi memang ibu itu memang harus diperlakukan dengan baik. Ini akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu lebih didahulukan untuk diperlakukan baik oleh anak daripada ayah. Kenapa? Karena ibu itu lebih banyak berbuat baik pada anak. Awake dhewe niku nggih, kita semuanya, bapak-bapak yang sudah sepuh maupun sing enom maupun sing cilik, kita semuanya dulu kan pernah dikandung di perutnya ibu nggih. Kelingan mboten? Mboten kelingan pasti.
Memang nggak kelingan, cek cilik, cek janin, cek masih bayi. Tapi kita tahu, kita yakin gitu. Kenapa ya? Kita tahu teorinya gitu, prakteknya juga begitu kan? Kita tahu. Makanya kita berutang budi kepada ibu, berutang jasa gitu loh. Utang jasa. Nek kira-kira dibayar kan pinten nggih? Misale ibuke njaluk tagihan. Le kowe mbiyen ning rahimku wis sangang sasi lho le. Iki sedina pira mbayare? 10.000 wae, misale ngoten nggih misale. Padahal bukan itu tidak sekedar menempati loh itu. Itu juga minta makan kan itu. Nah, gitu loh, diberi makan. Kalau ibunya makan, janinnya ikut makan. Kan ngoten nggih. Gitu. Makanya ibu itu punya jasa banyak kepada kita. Misale kita lahir terus ditinggal kali ibu. Nggak tahu ibunya mungkin pergi atau gimana. Tetap mengandungnya ibu itu tetap lama gitu loh. Tetap punya jasa kepada kita, ibu kita itu. Nah, makanya disuruh berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Ya, jadi dalam hal-hal fitrah dan alamiah itu ibu lebih banyak kebaikannya daripada bapak. Ya. Makanya ibunya 3 kali. Kebaikan kepada ibu lebih ditekankan karena biasanya anak lebih takut kepada ayah daripada kepada ibu. Nah, bapaknya kereng, galak biasanya begitu, ibunya enggak. Nah, makanya lebih takut kepada bapak. Podo-podo galak ya tetep medeni bapak itu. Lanang kok nggih. Lanang nek nutuk ya lara tenan kok. Nah, gitu kan. Makanya takut pada bapak. Sehingga ibu cenderung disepelekan oleh anak. Lah karena cenderung disepelekan itulah maka didahulukan ibu lagi baru bapak. Anak laki-laki sampai kapanpun harus mendahulukan ibunya dalam berbuat baik daripada siapapun sesudah Allah dan Rasulnya. Ini kalau nanti ada hadisnya kan ya. Bunyi hadisnya berapa nih kok? Hakun nasi alar rojuli ummuhu. A'domun nasi hakon alar rojuli ummuhu. Orang yang paling besar haknya terhadap anak laki-laki. Anak laki-laki ini bisa jadi sudah sepuh itu, anaknya ini. Orang laki-laki itulah ya, orang laki-laki. Yang paling besar haknya atas dia itu ummuhu, ibunya. Begitu. Tetapi a'domun nasi hakon alal mar'ati zaujuha. Beda. Orang yang paling besar haknya terhadap anak perempuan, bukan anak perempuan, orang perempuan itu zaujuha, suaminya. Jadi kalau kita yang laki-laki ya, ibu Anda di belakang ini, bapak-bapak yang laki-laki ini, kita ini kan laki-laki. Orang yang paling punya hak paling besar atas kita itu ibu kita, paling besar haknya, begitu loh. Walaupun meskipun sinaoso awake dhewe niki pun duwe bojo, wis duwe anak, wis duwe putu sisan malah. Wis duwe anak, wis duwe mantu, wis duwe putu, masih punya ibu. Ibu itu yang lebih gede haknya. Kalah, yang lain semuanya kalah dibanding dengan ibu. Nah, gitu loh ya. Itu kalau aturan din seperti itu. Makanya mulaknen nggih, nek wong Islam niku kudune lho nggih, kudune menantu perempuan tidak pernah bertengkar dengan mertua perempuan, tidak pernah. Ngopo? Lah wong memang tidak sederajat toh. Si perempuan tadi ini kan jadi istrinya orang ya, jadi nambah dadi bojone sing lanang niku wae. Dia harus ya paling besar hak atas dia itu suaminya. Nah, suaminya itu. Tapi paling besar hak atas suaminya itu ibunya gitu. Jadi istrinya yang atasnya suaminya, yang atasnya lagi ibu dari suami itu. Lah wong sijine ning dhuwur jine ning isor iso padu ki piye? Mergone ora mudeng din, ngoten lho nggih. Malah ngancam, pokoknya nek ibumu jek kaya ngono karo aku, pegatan wae. Lho piye to? Keliru no nggih. Salah, kenapa? Harusnya ngalah no istri itu, ngalah sama ibunya suami gitu. Mosok cemburu karo ibu dhewe kan ya mungkin to nggih. Ya mungkin terjadi gitu. Pokoknya nek ibu nimbali pasti teko. Nek aku njaluk tulung ora tau ditulungi. Loh kalau orang Islam tidak mungkin begitu. Tahu dia posisi dia. Aku ki kudune sing paling gede hak atas diriku ki bojoku sing lanang, bojoku yang laki-laki ini. Lah dhek iki sing paling gede hak ibune gitu. Jadi bertingkat toh ya. Makanya tidak mungkin kalau
Kalau seorang menantu perempuan, kalau dia beriman, dia tahu din, tidak mungkin bertengkar dengan ibu mertuanya, mesti ngalah gitu. Bertengkar itu terjadi kalau dia podo-podo ngotot nggih. Wong padu niku, Mang Pirsani. Wong padu niku mesti saling ngotot gitu. Nek sijine ngotot sijine mboten padu mboten. Ora padu no, ngalah kok gitu. Berarti rebutan. Misalnya niki napa? Rebutan. Gunaku ki, ora gunaku, padu gitu. Nek ora rebutan, iki gunaku ya wis peken. Nek itu padu to nggih. Nek itu padu lho, kok ora padu ngopo dikeke gitu. Kan gitu. Lah makanya kalau ada menantu perempuan bertengkar dengan ibu mertuanya, itu mesti yang salah menantu perempuannya. Lho kok ngoten? Nggih. Mboten kok niki critane niku mertua sing wedok niku anu. Ora mudeng ngaji, dadine napa jenenge arep ngaji diseneni. Lho, nek gur disekedar diseneni kan mboten padu to jenenge. Seneni ya wis lho. Seneni dirungokke. Nek kula jaman cilik niku dikandani kalih Mas kula nak ndulur, kowe iki yen diseneni menengo. Rungokno wae. Ora dirungokke ora apa-apa sing penting meneng gitu. Soalnya yen meneng medang rampung nyeneni. Yen kowe bantah tambah suwe gitu. Saya jadi oh iya ya, nek diseneni bapak atau ibu itu meneng wae. Mbuh krungu mbuh ora wae meneng wae. Ndang cepet rampung. Nek kowe bantah, mboten ngoten tambah suwe to nggih. Nah itu. Ini jadi tidak ada ceritanya bertengkar itu tidak ada, mesti ngalah gitu. Walaupun ibu mertuanya itu anggaplah wong kafir sekalipun wis, wong kafir ramu dengan agama, tetap tidak bertengkar, yang terjadi ngalah gitu. Ngalah tetap tidak ngajak bertengkar walaupun nek dikongkon kafir ora gelem gitu. Kongkon kafir. Nduk, kowe iki jane ayu, Nduk, ning dadak kudungan dadine elek. Copoten kudungmu, Nduk. Megah nyopot ning ora usah dibantah gitu. Gitu lho nggih. Tak usah dibantah ora usah geger. Ibu niku ora mudeng agama. Kudu kowe kudungan malah ra kudungan pripun? Malah padu to nggih. Ora usah dijawab. Enggak usah dijawab, biarkan saja wong ibunya belum paham kok. Gitu loh ya. Sudah biarkan saja tapi tetap berjilbab, tetap kudungan. Ngoten. Gitu ya, caranya begitu. Kembali ke sini nggih. Jadi paling besar haknya itu untuk laki-laki itu ibunya. Walaupun dia sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya menantu, sudah punya cucu, tetap ibunya itu yang paling gede haknya. Nah, gitu ya. Mulane sing kagungan ibu, nanti yang sepuh, luweh-luweh ibu. Niku ngoten niku carane rasa napa jenenge bingung-bingung. Wis pokoke nek ditimbali ibu moro. Adoh-adoh ya tek moro wae. Serasa alasan. Nah, ngoten nggih. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Mbak menawi enten ingkang dipun tangletaken monggo. Tidak ada. Berikutnya an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akbaril kabairi, sesungguhnya termasuk besar-besarnya dosa besar, gede-gede ini dosa gede, paling gede ini dosa gede, itu ayal anar rajulu walidayhi, bahwa seseorang melaknat melaknat ar-rajulu seseorang melaknat walidayhi, dua orang tuanya, ngelaknati pak imboke, bapak-bapak lan biyung. Kila ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, duh Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajulu walidayhi, bagaimana orang kok melaknat dua orang tuanya? Napa nggih mungkin to Kanjeng Nabi, wong tiyang kok malah nglaknati pak bapak kali ibune, napa nggih mungkin? Nah, Rasul kemudian menerangkan ini. Qala Rasul bersabda, ya subur rajulu abar rajuli. Nah, seseorang memaki, ya subuh itu memaki, ngonek-ngonekke abar rajuli, bapaknya orang lain. Ini si putih ini ya, putih laki-laki. Ini manusia gitu. Oh, si putih ini melaknat atau memaki bapaknya si merah niki, si apa sini coklat nih, coklat sama abang. Nah, itu ya. Ini melaknat bapaknya ini. Lah, karena ini dilaknat bapaknya, dia marah kan? Dia balas melaknat bapaknya ini, gitu loh.
Ini ngelaknat bapakmu ki ngene-ngene gitu kan saya ya. Terus dia jawab, bapakmu yo ngene-ngene, ibumu yo lah gitu loh. Artinya kalau menurut hadis ini orang ini melaknat bapaknya si fulan itu sama dengan melaknat bapaknya sendiri karena jadi dibalas dong ya. Melaknati Pak Ekono, Pak Ekono jadi nesu, jadi melaknat bapaknya kita. Nah gitu loh. Itu namanya dalam bahasa hadis melaknat bapaknya sendiri. Karena dialah yang menyebabkan bapaknya itu dilaknat gitu. Goro-goro dia ngelaknat bapaknya orang lain balas. Ini ya. Yasubur rajulu abar rajuli fa yasubu abahu, lalu rajul orang lain tadi itu bukan rajul ya. Orang lain itu memaki bapaknya wa yasubu ummahu dan memaki ibunya. Nah, makanya ojo nek nyek-nyekan iku ampun kaya ngoten niku kebacuten nggih. Jangan. Nanti tekan bapak barang jangan. Orang bercanda boleh, ini nek wis ngantek kebacutan terus dadine terus nesu, dari pedot hubungan nanti kan gitu ya. Jangan, hati-hati. Laknat atau makian itu bukan akhlak Islami. Melaknat boleh dilakukan terhadap perbuatan atau terhadap orang buruk yang mati dalam keadaan kafir atau musyrik. Ya. Jadi kalau ada orang matinya itu dalam keadaan kafir, musyrik, dilaknat boleh. Tapi kalau tidak gitu loh ya. Untuk apa sih laknat gitu loh? Untuk apa ya? Yang dilaknat perbuatannya saja boleh. Wong kok nyun sewu nggih. Senengane iki mung gawe rekosane wong Islam gitu. Misalnya loh ya, misalnya. Orang wong Islam lagi ngopo wae digawe rekoso. Ah gitu ya. Iki wancine do golek napa? Sapi gawe rekoso. Kuwi gara-gara nek penyakit PMK nggih. PMK itu apa? Penyakit mulut dan kuku. Nah, gitu. Kuku dan mulut dan kuku. Berarti ora oleh lintas daerah ora oleh. Lintas daerah niku sakniki nek enten kewan jarine lho nggih, mboten ora. Lintas daerah saking Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi sebagian juga daerah-daerah perbatasan kabupaten juga nggih. Kudu njaluk surat izin begini gitu. Lah karena penyakit kuwi mau ya udah. Lah tapi ternyata sebagian orang ternyata menggunakan itu untuk kesempatan mencari uang, mendatangkan sapi-sapi dari luar negeri gitu nggih. Sing jarine apik-apik itu terus didol, padahal sing dari luar negeri itu dirang diperiksa. Wong dek wis duwe surat ngono lho gampangane. Kono wis duwe surat. Dadi iki surate saka luar negeri kono iki, sekti iki surat iki. Bebas dari PMK. Wah, gitu loh ya. Padahal ya mbok, bebas ora ngerti, sing penting begitulah. Waktu umat Islam sedang begitu tidak boleh. Zaman Dekben, zaman gubernur Jakarta terus saderenge sakniki niki nggih. Ora oleh beleh ning masjid ora kena, ning halaman masjid ora kena. Beleh kudu ning napa niku? RPH, rumah penyembelian pemotongan hewan. Goreng kono, ngerti wae ning masjid ngerti wis ora kena. Lho. Kita ini punya syariat. Syariatnya itu kalau berkorban disembelih di tempat sholat Id. Gitu loh ya, yang paling utama menyembelih korban tempat sholat Id. Nanti ada sholat Id di teng lapangan gitu. Teng lapangan itu kalau Nabi begitu. Nanti ada hadisnya tuh ya. Di musola di situ bukan kok bangunan itu tadi mboten, di tempat sholat Id. Nah, gitu loh. Musola itu tempat sholat Idnya itu. Tempat sholat. Nah, di situ itu yang paling utama. Lagi orang oleh kudu digawa ning RPH lah, ndak tahu kok bahwa dalam Islam itu ada syariat yang seperti itu. Ora kena, wis. Saiki ora kuwi, wong ngene wae. Lah, itu begitu itu yang kita laknati bukan orangnya tapi perbuatannya. Perbuatan kayak gitu tuh mendatangkan laknat itu. Oh, gitu loh ya. Wong kok senengane gawe angele wong Islam marek lakoni agama. Gitu ya, contohnya begitu. Bangsa Arab terlebih Quraisy sangat menghormati orang tua mereka sehingga mereka tidak bisa menerima orang yang melaknat orang tuanya sendiri. Ini salah satu kebaikannya wong Quraisy nggih. Wong Arab niku ngoten niku nek karo bapak ibune ngormati banget. Sangat menghormati. Wong Jawa kalah niku. Wong Jawa niku kadang-kadang lagi wis sugih sithik ngoten nggih gampangane. Bapake teng desa gawe ning sawah terus nyekolahke anaknya lulus sekolah dhuwur
nyambut gawe teng Jakarta mereka, napa malah teng pundi? Luar negeri mereka gitu nggih. Dadi sugih terus isin karo bapake niku isin. Bapakku nek desa melarat kaya ngono wis isin ditakoni, anu orang tuanya di mana? Wah, sudah meninggal. Padahal si urip itu. Dipatek-patekke karo isin. Oh, bapakku nek melarat kaya ngono aku isin, aku nek ketemu karo kanca-kancaku. Lho kok wong tuamu kok melarat kaya ngono isin. Nek teng Arab mboten, teng Arab itu sangat menghormati orang tuanya gitu loh. Walaupun mereka orang-orang jahiliyah, tapi nek karo wong tuane ngormati banget. Loh gitu loh. Karena penghormatan itulah maka tidak bisa mikir mereka kok enek uang kok ngonek-ngoneke pake dhewe iki piye to gitu. Padahal nek wong Jawa kedadian itu gitu. Ngonek-ngoneke bapake dhewe gitu. Jadi bapake lara jaga bapake lara, malah bapake sing lara seneni gitu. Aduh le aku lara, sabar Pak. Jenenge lara ya sing sabar. Wong lara kok Rasulullah wae lha jenenge wong lara lho nggih. Itu nggih. Jadi kita nek orang Jawa kedadian, tapi kalau orang Arab tidak mungkin itu. Mau melaknat bapaknya itu tidak mungkin, dibelani bapaknya itu. Gitu loh ya. Maka ketika Rasul mengatakan ya subur rajulu abar rajuli yang anu rajulu walidayhi. Mereka bingung kok enek to. Menapa nggih enten to Kanjeng Nabi? Wong kaya ngono kuwi mau menapa nggih enten itu. Karena belum kenal orang Jawa tadi ya. Nek ngerti wong Jawa ya ayo, oh lu jeblo ya nek no niki wong Jawa kae lho gitu. Mereka tidak kenal gitu, makanya tidak pernah. Lah itu tidak paham. Ternyata tadi ini melaknat bapaknya situ, ini balas melaknat bapaknya sini gitu loh, sehingga ini seperti melaknat bapaknya sendiri gitu, karena balik gitu. Memaki orang secara personal maksudnya pribadinya itu bukan akhlak Islami. Jadi kalau memang mau memaki, mengelokke ya dielok ini kelakuannya saja. Kok kelakuanmu kok kayak gitu toh. Nah, gitu loh ya. Jadi dia disalahkan tuh karena kelakuannya, bukan karena orangnya, mboten. Nek dhek iso ninggal kelakuan iku ya wis gitu. Enek wong bakhil misalnya nggih. Sing elek kan bakhile to nggih dudu wonge to. Lah ndelalah kok nemplek ning wong kuwi mau lah. Kita berusaha agar bakhilnya itu hilang gitu. Ora wonge sing dielek-elek bukan, tapi bakhilnya itu. Ini orang ini bakhil biar keluar bakhilnya, tidak lagi bakhil, jadi orang yang dermawan. Ngoten carane. Gitu loh ya. Itu kalau akhlak Islami seperti itu. Yang dilaknat atau yang dimaki itu perbuatannya, bukan orangnya. Makanya orangnya sudah tidak berbuat begitu lagi, ya wes mandek no, wong wis ra duwe kaya ngono kok kan gitu. Tapi kalau yang dimaki orangnya berubah kayak apapun juga tetap dianggap elek to nggih. Karena yang dimaki orangnya. Berikutnya ada Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah harrama alaikum, mengharamkan atas kalian uququl ummahati, durhaka kepada ibu-ibu, para ibu. Uquq itu dari kata-kata aqqa itu ya, durhaka kepada para ibu. Wa man'an wa hati, dan menahan dan berikan. Nanti ada keterangannya nggih. Nanti saya terangkan belakangan. Man'an itu asalnya artinya menahan, bakhil, wa hati itu minta, berikan. Nah, itu loh, berikan harta kamu kepada saya itu. Berikutnya wawa talbanati, dan mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Tuh, jadi dulu kalau punya bayi perempuan ngoten niku isin. Wong wadon ki ora iso jak perang gitu kan. Kubur wae, dipateni wae. Gitu ya, tiga atau 4 nanti kita lihat. Terus wa karihalakum, dan Allah memakruhkan, membenci. Makruh itu artinya dibenci ya. Sesuatu yang dibenci. Karihalakum, membenci kepada kalian itu apa itu? Kila wa qala. Kil dikatakan, wa qala dan mengatakan. Maksudnya desas-desus. Napa niku? Gosip. Nah, napa sini? Nggih, mboten mesti hoax juga, tapi pokoknya jarine lah itu deh ya, jarine Pak Eka ngene. Bareng Pak Eka takone kowe jare sapa? Jarine Pak Eka e. Jarine saya lah gitu. Katanya lah gitu loh, itu kila wa qala itu gitu, desas-desus. Wa kasratas su'al, dan memperbanyak pertanyaan.
ngakeh-ngakeh pitakonan. Ora butuh takon macam-macam gitu ya. Yang terakhir wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta, buang-buang harta tanpa guna, renek gunane. Yang pertama di sini ya, Allah mengharamkan kan uququl ummahat, berarti tidak boleh durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu. Gitu ya. Sekali lagi, kalau kita tidak setuju dengan apa yang diinginkan ibu, ya sudah, diam saja. Kalau bisa kita ingatkan, kalau keliru ya diingatkan. Orang gelem, ya wes gitu. Ada saudara kita, orang ngaji itu cerita, ibunya itu gulanya tinggi, gula darah, nggih. Sampai diabetes itu loh, sudah sepuh, gula darahnya tinggi. Wis diatur ibu, ampun ngunjuk legi, karena gulane dhuwur, inggil gulane itu. Ngunjuke sing nek teh nggih, teh sing pahit mawon mboten sange gendis. Malah duka, ibuke duka. Akhirnya apa? Dia nyuruh pembantunya, gawekno teh anget 3 gelas. Manis. Wah gitu. Teh nek cara Jawa niku wasgitel nggih. Nasgitel, ginastel. Nasgitel apa ginastel? Legi, panas, kental. Wah gitu ya. Wong Jawa itu. 3 gelas gede-gede itu. Perlune apa? Perlune meh diombe kabeh. Padahal ngerti lara gula nggih. Anake ndelok dokter niku. Mboten pareng, Bu. Ora, aku karepku dhewe. Kudu ngene iki. Ya wis, ngono. Ngersane ngono itekno piye? Wis dikandani to nggih. Ora kersa ya wis gitu. Ndak usah wis kandhani kula niku dokter, ibu niku kandhani jo ngeyel, wis to. Lah ya ndak usah begitulah. Pokoke wis diaturi ra kersa ya wis. Oh gitu loh nggih. Ngalah saja, kenapa? Karena itu tadi kaitannya dengan ibu ya. Kita nyaosi pirsa, ngaturi boleh, tapi kalau nggak mau ya sudah, wis tekno piye nek ra gelem. Nah gitu loh ya. Itu kalau kita kepada ibu gitu. Terus ini ada keterangan nih, wa man'an wa hati ini gini. Mudah-mudahan bisa diikuti pelan-pelan ya. Sebagian ulama mengatakan man'an wa hati itu satu perbuatan. Satu perbuatan. Apa itu? Menahan sedekah, menahan zakat. Jadi man'an itu misalnya ini uang ya. Jadi ini uang harusnya dia sedekahkan atau dia zakat lah ya, zakat dibiarkan. Terus dia seketem gitu loh, dipegangi, tidak dikasihkan orang, tidak dikeluarkan zakatnya itu. Itu namanya man'an, menahan, mencegah. Terus hati itu artinya perintah kepada orang ini tadi supaya memberikan. Man'an itu adalah bakhil atau menahan harta, terus ada perintah hati itu berikanlah itu. Kayak no hartamu itu, itu zakat kok, atau itu sedekah, berikan saja gitu. Jadi dengan pemaknaan ini berarti satu perbuatan. Perbuatannya apa? Perbuatannya bakhil, tidak mau memberikan harta. Terus hati itu adalah perintah kepada orang yang melakukan man'an tadi, yang melakukan apa istilahnya? Bakhil tadi, untuk berikanlah gitu. Jadi perbuatan yang kedua yang diharamkan oleh Allah, yang pertama tadi kan durhaka pada ibu ya, pada orang tua lah. Yang kedua ini bakhil, itu juga dilarang. Makanya nek wong bakhil, Allah mengatakan atau Nabi mengatakan, hati berikanlah, jangan kamu pegang gitu kayak no wong, karena itu jatahnya orang lain loh itu. Itu kan zakat kan atau sedekah kan miliknya orang lain, berikan. Berarti kan satu perbuatannya adalah man'an itu. Terus yang kedua, pemaknaan yang kedua, ini bukan satu tapi dua perbuatan. Man'an sendiri, hati sendiri. Hati itu artinya berikan, gitu kan ya. Man'an artinya mencegah, menahan. Bagaimana itu, ngeten? Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Atau angka sidik nih. Ini dua perbuatan. Yang pertama perbuatannya adalah man'an tadi, sama seperti yang pertama. Jadi mencegah, tidak memberikan, menahan harta. Perbuatan yang pertama itu tidak boleh. Terus hati itu perbuatan yang kedua. Apa itu? Dia nyuruh kepada orang lain untuk memberikan hartanya kepada dia gitu. Jadi hati itu kan artinya berikanlah. Maksudnya ngerampok gitu loh. Baik rampok yang terang-terangan maupun rampok yang sembunyi-sembunyi. Artinya rapati kitok gitu loh ya.
Jadi kepeksa bayar semene kan gitu tuh ya. Itu kan rampok yang budiman itu ya. Rampok tapi ora ketok gitu loh. Pokoknya ngene bayar. Lah piye ya nek ora bayar ya wis lah dikailakan gitu padahal harusnya dikasihkan gitu. Hati itu artinya itu. Ketemu wong bodoh mau nyawa. Lah gitu lah ya. Endi? Duit endi? Nah itu hati itu berikan pada saya itu. Bisa diikuti nggih. Jadi omongan kepada orang lain untuk memberikan hartanya kepada dirinya. Kayak no duitmu, nah gitu loh. Itu hati maksudnya. Jadi dua perbuatan yang pertama menahan harta, yang perbuatan yang kedua ngerampok, meminta harta orang lain dengan paksa. Gitu ya. Jadi dua perbuatan. Kalau yang pertama tadi pemanahan yang pertama satu perbuatan, siji tok. Sehingga kata-kata hati itu adalah perintah kepada si orang yang berbuat bakhil tadi. Tapi kalau yang kedua enggak, ini dua perbuatan. Yang pertama menahan harta, tidak memberikan kepada orang yang berhak. Yang kedua, minta harta orang lain dengan paksa itu. Ndih, kayaknya aku nang ngene. Nah, gitu loh ya. Contoh rampok budiman tuh ya. Contoh rampok budiman dulu. Zaman ada masih pandemi apa? Banyak-banyaknya orang sakit Covid itu ya. Orang naik pesawat. Pesawat itu. Tiket pesawatnya kalih dinggo napa niku? Periksane jenenge apa? PCR niku. Iso larang PCR coba tuh. Ini kejadian nyata itu. Saya diceritani oleh teman saya. Saya naik pesawat, harganya sekian tiketnya, PCR-nya sekian. Padahal PCR itu katanya ya, saya juga tidak tahu. Nyatanya bisa murah itu, dimurah-murah. Akhirnya sekarang jadi murah. Akhirnya ternyata cuman bilangnya berapa puluh ribu saja. Waktu itu bisa jutaan. 1 juta. Jadi numpak pesawat, tiket pesawat itu 700.000, PCR-nya 1 juta. Gitu. Nah, itu kan rampok budiman to jenenge niku. Jadi napa? Ora gelem ya wis iso mabur lho kan gitu. Padahal itu dimurahkan bisa kok, itu bisa jane. Kalau memang itu syarat dimurahkan tuh bisa nih, dilarang kayak payu kok, tidak mulai nih loh. Gitu tuh namanya merampok dengan cara yang tidak kentara gitu, raketok nih merampok, gitu ya, contohnya begitu. Terus berikutnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, mungkin mudah-mudahan bisa tanya. Wawa dalbanat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dados nek biyen nggih zaman jahiliyah niku wong niku isin nek ndek anak wedok niku isin. Rumangsa malu, rumangsa anyel karena apa? Perempuan itu biasanya jadi budak, terus kalahan, perang ya kalah, kerengan ya kalah kan gitu kan ya. Wis tinimbang ngono kuwi serasa ndek anak wedok wae, pengine ndek anak lanang wae gitu loh. Iso dijak perang, iso ngerampok, iso macam-macam gitu loh ya. Arab itu kan gitu. Ngantos pol-pole niku nggih saking dahsyatnya waktu itu tuh nek enten ibu-ibu meh ngairke meh babaran niku sampingnya niku pun disiapke napa kuburan pun disiapke kuburan zaman jahiliyah begitu tuh karena kan napa lemah napa lantainya itu masih tanah tuh ya masih tanah gitu terus diugangi kuburan di situ begitu nanti lahir wedok diambil, dibawa, cegone kuburan, dikubur. Yang kubur bapaknya sendiri kubur itu. Itu ya. Jadi saking jahiliyahnya waktu itu sampai seperti itulah. Itu tuh haram hukumnya, nggak boleh gitu ya. Mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ya. Terus wakari halakum, ini makruh sekarang. Yang pertama apa itu kila wa kola. Ini menyebar desas-desus. Durung cetha wis diomongne jangan gitu ya. Ha ning aku sing ngandani Pak Kae iki. Pak Kae mosok ngapusi, Bapak Kae ini orang ngapusi. Dek ya mung krungu ningan gitu lho. Mung krungu jarene ngene. Aku ya mung krungu lho ya. Oh ya. Cerita kono. Ngoten niku nek cara cerita biasane nggih. Cerita niku ora kok sudo, tambah gitu lho. Sing kene sak senti diomongnya karo orang kedua jadi 10 cm omongnya orang ketiga jadi setengah meter berikutnya jadi 1 meter gitu loh masalahnya begitu itu enek sepeda nabrak wong mlaku gitu nggih neng pinggir sawah wong ngepit dalas ngepit ya ora pati gagas enek wong apa piye wong tiba-tiba nyabrang gitu nggih
dalan ning tengah sawah, tiba-tiba nyabrang saka sawah kene ra weruh tabrakan gabrus sudah. Tabrak sudah yang laki-laki yang jalan kaki itu ditabrak oleh orang yang naik sepeda. Diceritake pada orang, mau ki enek wong numpak pit nabrak wong mlaku. Gitu. Nah, wis pertama gitu. Yang kedua, karena guru-gurumu pokoknya enek tabrakan. Gitu. Sijine numpak pit. Di sini mbuh ora ngerti aku. Pokoknya sini numpak pit. Yang kedua cerita, yang ketiga cerita, enek wong tabrakan sijine numpak pit yoan. Padahal sini mlaku to nggih. Pak pit. Engko nek wis cerita pang 10 sidane tabrakane mobil karo mobil. Gitu. Padahal niku pit karo pit wonge ya gur napa getian sithik rampung wis salaman wis njaluk ngapura ya wis rampung wis gitu. Tapi tekan kono berapa orang itu enek mobil tabrakan karo mobil ning dalan gede padahal ning sawah niku wae. Oh gitu loh ya. Itu desas-desus itu kayak gitu itu. Mulaknen aja sok ngoten niku wau. Yen sakniki biasanya nganggo HP niku lho nggih. Napa? WA napa medsos gitu. Kirim. Wah, iki enek kabar. Wah, apik banget iki kabare. Kirim. Padahal apusi wae. Ya kan gitu loh ya. Geger orang-orang geger. Ada kejadian gini, di sana kayak gini. Padahal enek apa-apa. Itu begitu. Lah kalau kita biasa begitu nanti gampang di ombang-ambingin ning wong nanti. Neng gagak sifat iki enek anu. Enek gegeran ngopo? Wong ngene. Padahal ngomong pengajian biasa. Dulu Nabi niku nate ngutus uang supaya njikuk zakat. Dadi enten suku mlebu Islam. Karena dia masuk Islam, karena dia jadi masuk Islam kan dia punya kewajiban zakat. Nah, akhirnya Nabi ngutus sahabat beliau, kamu datang, kalau tidak salah namanya Sabit bin Qais ya, saya kalau tidak salah ingat, atau kalau enggak ya orang lain. Dikongkon kowe rono njikuk zakate kaum kae, karena kaum kae arep zakat. Wis janjian wis ngomong karo aku, ya Rasulullah nanti satu tahun lagi atau udah waktunya mengeluarkan zakat kambing apa zakat yang lain, sapi. Tolong kirim utusan kepada kami, nanti kami berikan zakat kepada utusan jenengan itu untuk dibawa zakatnya disetorkan pada Nabi. Oleh Nabi kemudian dibagikan pada muslimin, biasanya kan gitu ya, yang orang-orang miskin. Lah sahabat ini tadi itu mangkat bareng wis cedak karo nggon kaum niku wau napa ketok wong-wong do ning njaba ngoten lho. Orang-orang itu dari luar rumah, di luar kota itu kayak ada hiruk pikuk, berarti wongnya akeh banget. Terus orang tadi itu khawatir, ini kayak perang iki harapan iki, kok akeh banget ning ngarep gerbang kota ning ngarep Ghafura nggih. Ghafura niku gapura niku lho. Ghafura itu akeh banget. Terus disimpulkan sendiri, wah ini mereka mau perang, lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, kula niku pun cedak mriku, pun ajeng mlebet mriku. Terus ternyata mereka malah siap-siap perang. Enggak tahu, maunya nyiapkan perang gitu, perang untuk melawan kita. Nabi kaget. Loh, piye to? Dek iki bar mlebu Islam, jare kon njikuk zakat malah arep ngejak perang. Nggih niku wonge akeh banget nang njaba niku siap perang kabeh niku. Wah, gitu. Lalu Rasul mengirimkan pasukan, tetapi dipeseni Nabi, dipeseni dari pasukannya, komandane ya kandhani. Kowe engko nek rono aja langsung mbok serbut. Kowe ngirimo telik sandi sik. Telik sandi niku napa? Mata-mata, spionase gitu. Kirim telik sandi. Deloken sing kedadian kae aja napa, wong-wonge do ngopo. Nah gitu loh. Nek memang siap perang tenan, ya langsung diperangi ngono wae. Langsung diserang gitu. Jadi dikirim dulu telik sandi, mata-mata. Ternyata yang terjadi napa? Wong-wong niku do metu niku mergone arep nyambut utusane Nabi gitu lho. Nek cara sakniki nganggo bulu-bulu ngono nggih. Bulu-bulu gendera ngoten niku lho. Gendera ora dienggo perang, dienggo nyambut niku lho. Nabi arep ngirim utusan rono. Mereka seneng kan, wah Nabi arep ngirim utusan. Ayo, saiki dimulyakne ditunggu ning ngarep gerbang kota, engko nek wis teko ayo disambut sing apik. Ngoten niku. Ning sing weruh niku wis kami gilanan. Kami gilanan. Pakai semono arah perang kae lho ngoten niku. Itulah asal muasal sebab nuzul turunnya ayat
in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu ini ya, surat Al-Hujurat ya. Kalau datang kepada kamu fasikun, orang fasik, binaba'in dengan berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah dulu. Oh cuma waton ditompo wae, jangan, gitu loh ya. Itu yang kedua, yang pertama dari yang kedua. Jadi yang pertama ini kan haram ya, haram durhaka pada orang tua, bakhil, ambil harta orang lain tadi, terus membunuh anak, ba'dal banat. Atau kalau tiga ya berarti bakhil itu satu, lalu yang ketiga ba'dal banat, membunuh anak. Terus yang makruh yang tidak disukai itu kil wakal. Yang kedua wakas rotas soal, memperbanyak pertanyaan. Jadi, maksudnya memperbanyak niku jane ra butuh takon ning takon itu lho. Nek butuh takon bener napa? Memang perlu tanya, boleh silakan bertanya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan terus gawe-gawe dhewe gitu. Jadi contohnya ya Rasulullah, siapa nama bapak saya? Itu ada gitu, sahabat itu ngoten. Jadi kontaknya macam-macam. Man abi, bapakku sapa? Nabi nggak jawab, abuka fulan. Kan itu, jawab gitu Nabi. Bapaknya bapakmu kamu ini gitu. Sampai akhirnya turun ayat itu kan ya, jangan memperbanyak pertanyaan yang menjadikan kalian merasa berat. Jadi ngakeh-ngakeh pertanyaan. Kalau gadah cerita nih, memperbanyak pertanyaan nih. Biasane wong sekolah niku, sekolah napa wong ngaji, niku biasane cenderungnya ora sabar. Mergone aku pengen ngerti iki. Nah, gitu. Padahal sebagai guru itu tahu ini pelajaran tentang ini nanti saya sampaikan sesudah ini. Diuruti ngoten lho nggih, nganggo cara ta nggih mulang ora langsung diulang sing abot kan mboten sing enteng sik. Iki sik, bar iki terus iki, bar iki terus iki. Lah muridnya ora sabar. Setelah pengen tekan ini tadi, ini saya tiga ya, satu, ini 1, 2, 3 gitu ya. Ini baru di tingkat pertama ini. Nanti akan diajarkan di tingkat ketiga ini lah. Muridnya nggak sabar, takon guru nih, Pak Guru, Pak Ustadz, niku sing niki pripun to gitu. Padahal akan diajarkan di sini sana. Yang sabar bae kok ya tekan sana, gitu loh ya. Lah kalau duwe ceritane niku muridnya Syekh Alwi Al-Maliki teng Mekah itu kan sudah meninggal orangnya. Syekh Alwi juga sudah meninggal, sudah wafat. Ini orang ini tadi itu cerita kepada kita, saya dan beberapa teman. Jadi seorang kiai sekarang, jadi kiai di daerah Kulon Progo mereka, se-Jogja ya. Dia cerita, Syekh Alwi Al-Maliki itu kalau ada muridnya nyantri gitu, syaratnya apa? Kamu boleh nyantri di sini tapi syaratnya dalam 2 tahun sejak pertama kali masuk sampai 2 tahun ngaji itu tidak boleh tanya. Ojo takon apa-apa. Kowe ngrungokno tok wae. Engko nek ra mudeng piye tulisan sing ora mudeng iki tulis kabeh. Arep takon kan ra oleh. Tulis wae, pertanyaan ditulis. Tulis nanti kelompokno tulisanmu ki 2 tahun, engko nek wis kelompok akhir 2 tahun itu kamu boleh tanya apa saja boleh, mau dijawab kabeh. Itu kata Syekh Alwi Al-Maliki kepada murid-muridnya. Dia salah satunya, dia cerita kepada kita waktu itu. Buat tenan Pak, karena tidak bosok ya dengan kita sudah kewino itu. Waktu itu pokoknya aku ada takon, ora iki ditakokke ra iso ora oleh takon 2 tahun, tulis itu. Nek pertanyaan aneh, arep takon ora oleh, yo tulis neh. Banyak. Pertanyaan itu daftarnya banyak banget itu. Baru saking wong 2 tahun nggih, ora oleh takon 2 tahun, bisa kita bayangkan beberapa. Tapi kata dia, satu demi satu pertanyaan yang dia tulis itu terjawab itu. Walaupun dia Syekh Alwinya enggak jawab langsung, tapi nerangnya gitu loh. Soalnya misalnya ngeten nggih, pertanyaannya itu sholat subuh berapa rakaat misalnya gitu. Karena ra mudeng kok, wong ora mudeng nggih. Sesuk diterang nih sholat subuh ki ora rakaat. Oh, mudeng sore. Pertanyaannya gitu loh. Kan sudah terjawab toh nggih. Ora perlu dicorek, dijawab sendiri situ sudah. Ngantek 2 tahun kata dia. Bareng wis 2 tahun tak delok daftar pertanyaanku. Wis dicorek kabeh itu. Ora perlu takok neh, ora perlu takok. Lah wis dijawab kabeh kok gitu. Dijawab oleh pelajaran itu tadi. Gitu loh ya. Jadi kadang-kadang itu tadi. Karena wis kayak iki kowe takono, bareng kon takon nek sing takon soalnya wis terjawab kabeh dalam pelajaran 2 tahun itu. Semua sudah terjawab. Daftar pertanyaan itu sudah terjawab oleh gurunya. Loh gitu loh ya, kembali ke sini tadi. Jadi
Kasatu soal itu maksudnya gitu, memperbanyak pertanyaan yang tidak perlu. Kalau perlu enggak apa-apa, tapi kalau tidak perlu kenapa sih tidak takok gitu. Nunggu saja, nanti kan sudah diterangkan. Yang terakhir wa idha'atal mal. Ulama berbeda pendapat dalam memaknai idha'atal mal, menyanyiakan harta ini. Yang pertama, membelanjakan harta untuk keharaman, itu namanya idha'atul mal. Yang kedua, berlebihan dalam membelanjakan harta walaupun dalam hal yang halal. Jadi nek sing penafsiran pertama nggih, pokoknya nek dienggo haram kuwi jenenge idha'atul mal. Sithik apa akeh padha wae, pokoknya haram. Nek halal. Yang kedua, pendapat yang kedua tidak begitu. Walaupun untuk yang urusan halal nek kakean, nek terlalu banyak berlebihan ya ora kena. Gitu loh ya. Misalnya contohnya misalnya aja orang untuk sholat itu kan butuh baju untuk menutupi aurat, cari bagus, iya, udah. Iki gandeng mong ben ketok napa istilahnya, ben ketok sugih, ketok ngalim ngoten niku wau. Ning masjid kuwi klambine kudu sing anyar tur sing paling larang, mlebu teng toko napa depan niku nggih. Supermarket golek sing tanya, "Bahas ini harganya berapa?" "Sekian, Pak." "Mana orangnya?" "Tuku." Perlune gen gen ketok wah dhewe, oh gitu loh ya. Gitu namanya menyanyi halal jane. Ambil kok haram gitu wong dhewe loh. Kan tapi itu berlebih-lebihan makan itu mah gitu. Yen kok iso. Imam Nifah kalau salah, Imam Hanafi. Ya orang kaya, sugih. Beliau ini ngaji, kelamar. Dia masalah gitu. Ketika dia kenapa begitu? Muliakan Al-Qur'an loh. Ini tuh kulamnya baju baru, terus baju dia pakai sekali, habis dia pakai wong. Dia tidak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa kenapa? Memuliakan, tapi kan dia punya uangnya karena dia kan kaya raya. Jadi ini kelambinnya terus, itu pulang pengelimo, dia tuh kelambi, tur ini gue tak baru ya, ini muridnya kayak mau randu itu berikan, nah gitu loh ya. Gitu itu kalau menurut yang ini tadi termasuk apa namanya? Bukan termasuk idha'atul mal. Kenapa? Karena tidak berlebih-lebihan. Ada pertanyaan sebelum hadis yang terakhir? Monggo silakan. Monggo. Yang pertama itu tentang orang yang mencela orang tua dengan sebab mencela orang tuanya orang lain. Ya. Kemudian kalau ini terus si A mencela orang tuanya B, kemudian si B membalas mencela orang tuanya A. Ini kan yang A tadi termasuk yang mencela orang tuanya, dan kemudian yang B ini termasuk mencela orang tuanya. Iya, sama. Kan itu nanti ya bolak-balik tuh ya. Bolak-balik, bolas-balas gitu. Sama, si B juga buruk gitu. Buruk itu artinya ya, aku kan ya sekedar balas. Kalau dikatakan gitu, kalau sekedar balas, balasnya kan bisa dengan yang lebih baik tuh ya. Nah, tidak dengan balas begitu. Kemudian yang kedua. Ya. Yang kedua, pada asalnya seseorang mencela itu karena dia melihat perbuatannya jelek. Pada awal seperti itu. Nah, kemudian pada akhirnya itu juga memberitahu pada orang lain, kamu jangan ikuti si A karena si A itu senang berbuat seperti ini. Nah, ini seperti ini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ini kan untuk kehati-hatian. Misalnya gini ya. Misalnya si A itu dikenal kalau utang karena tahu bayar, misalnya gitu ya. Si A atau si X adalah X. Aku nek jenenge A nggih.
iki X gitu. Jenenge ngarepe X kan arang-arang. Si X itu senengane nek utang ngemplang gitu. Terus enek teman kita beritahu, nek diutangi karo si X ki aja gelem, mergone dhek iki gaweane ngemplang. Nah gitu loh. Itu boleh ngerasani keburukan orang tapi untuk agar orang lain tidak terkena keburukannya. Boleh. Sama seperti tadi enggak gitu. Kayak kelakuannya ngene wis aja, karena dia punya kelakuan begitu buruk. Boleh enggak apa-apa ya. Bukan termasuk yang dilarang. Ada lagi? Cekap nggih. Ini ternyata jam 09.00 nggih. Kurang sisi jane nggih. Nggih, nanti dibaca sendiri nggih. Sebenarnya cukup penting tapi ya barangkali nanti di waktu yang lain atau baca sendiri juga bisa nggih. Sebelum saya akhiri sekali lagi masih ada pertanyaan? Cukup. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.